Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan dari cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 243 bertepatan dengan bab ke 1151. Pada saat ini suara perkataan kasar di lantai atas semakin meningkat. Wanita parubaya itu memarahi sampai terengah-engah, "Mengapa aku melahirkan anak yang tidak tahu diuntung sepertimu? Aku bekerja keras mendukungmu untuk sekolah dan kuliah. Kamu Kamu belum menghasilkan uang untuk keluarga selama 2 tahun, tapi sudah terburu-buru untuk melahirkan anak orang lain. Kalau tahu kamu tidak memiliki hati nurani, aku seharusnya membuangmu setelah kamu lahir." Wanita muda itu berkata sambil menangis, "Ibu, aku kuliah sepenuhnya mengandalkan pinjaman mahasiswa. Aku masih membayar pinjaman itu sampai sekarang. Waktu itu kamu sama sekali tidak ingin aku kuliah. Kamu ingin aku menikah muda pada usia 18 tahun. Bahkan juga berkata semakin dini seorang gadis menikah semakin berharga. Aku sendiri berusaha keras untuk diterima di universitas. Kamu masih mati-matian tidak membiarkanku kuliah. Kamu hampir merobek pemberitahuan penerimaanku dan mengancamku kalau aku kuliah kamu tidak akan memberi biaya hidup sepeser pun. Apakah kamu sudah lupa semua itu? Semua ini? Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu berusaha keras untuk menguliahkanku. Apa kamu memberiku sepeser pun?" Wanita parubaya itu memarahi, "Aku melahirkanmu adalah karunia karunia terbesar untukmu. Kamu sama sekali tidak tahu berterima kasih. Masih berteriak-teriak denganku di sini. Kamu tidak berbakti." Wanita muda itu berkata sambil menangis, "Aku bukan teriak kepadamu, aku hanya ingin mengatakan kebenaran padamu. 4 tahun aku kuliah sangatlah tidak mudah. Semua biaya hidup harus kugantung sendiri, harus kugantung diri sendiri untuk bekerja dan menghasilkan uang. Tapi aku seorang wanita, tubuhku juga tidak baik dan sering sakit. Hanya uang yang aku peroleh dari pekerjaan paruh waktu sama sekali tidak cukup di kampus. Kalau bukan karena Su Hongwei yang selalu membantuku dan merawatku, aku mungkin tidak akan bisa bertahan sampai lulus kuliah. Kemungkinan besar sudah mati kelaparan atau mati karena sakit. Waktu itu Sun Hongwei sudah tahu tentang situasi keluarga kita, tapi dia tidak pernah meremehkanku. Jadi selama dia bersedia menikahiku, aku bersedia menikah dengannya. Meskipun tidak ada mahar sepeser pun, aku masih bersedia menikah dengannya." Pria parubaya itu memarahi, "Kamu ini brengsek. Apa kamu pikir kamu yang bisa memutuskan tentang mahar? Apakah kamu pikir mahar itu untukmu? Mahar itu untuk adikmu membeli rumah. Kelak adikmu akan menikah dan mempunyai anak. Uang itu diperlukan untuk meneruskan keturunan keluarga Zhang kita. Kalau kamu tidak memiliki mahar sepeser pun dan menikah seperti ini, bukankah kamu ingin memaksa aku dan ibumu ke jalan buntu?" Wanita muda itu berkata dengan keras kepala, "Bagaimanapun juga aku akan menikah dengan Sun Hongwei hari ini. Meskipun aku harus naik taksi ke Jinling untuk menikah dengannya atau bahkan berjalan kaki untuk menikah dengannya, aku juga akan menikah." Terdengar suara tamparan. Pria parubaya itu memarahi dengan terengah-engah, "Aku akan membunuhmu, anak yang tidak tahu diuntung. Kamu pergi begitu saja dan meninggalkan keluarga kota di sini. Kita hanya memiliki rumah berusia 30 tahun. Kelak bagaimana adikmu bisa menikah dan punya anak?" Ketika Sucuran mendengar mereka sudah mulai bermain tangan, dia segera menarik Yi Chen dan berkata, "Kita cepat ke sana." Kita cepat ke sana. Awalnya Sucuran juga merasa memang tidak terlalu pantas baginya orang luar untuk ikut campur dengan pertengkaran keluarga mereka. Sekarang
naik ke atas juga agak canggung. Tapi ketika mendengar suara tamparan di lantai atas, dia juga tidak bisa memedulikan hal itu lagi. Pasangan suami istri itu bergegas ke lantai 5 dan securan segera menggedor pintu 501. Setelah beberapa saat, seorang pemuda yang bersikap sembrono membuka pintu, menatap securan dan Yichen dengan waspada. "Kalian cari siapa?" Securan berkata, "Kamu Xiaopeng, bukan? Aku securan, teman sekelas SMA kakakmu. Apakah kamu masih ingat denganku?" Setelah mendengar ini, pemuda itu segera berkata dengan kaget, "Aduh, kakak curan, tentu saja aku ingat denganmu. Kakak curan, tidak bertemu selama bertahun-tahun. Kamu lebih cantik dari sebelumnya." Yichen tiba-tiba merasa sedikit tidak puas saat melihat tatapan anak ini sangat bersemangat dan bertanya pada securan, "Istriku, siapa adik kecil ini?" Securan memperkenalkan, "Ini Zhang Xiaopeng, adik teman sekelasku, Zhang Xiaoman." Setelah berbicara, dia memperkenalkan pada Zhang Xiaopeng, "Xiaopeng, ini suamiku Yichen." "Suami?" Zhang Xiaopeng bertanya dengan kaget. "Kakak curan, kamu sudah menikah?" Securan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah menikah lebih dari 3 tahun. Di mana kakakmu? Apakah dia di rumah?" Pada saat ini, seorang gadis dengan bekas 5 jari merah di wajahnya datang kemari, berpura-pura tersenyum dan berkata, "Curan, kamu sudah datang." Gadis ini juga cantik dan memiliki tubuh yang bagus, jelas dianggap sebagai kelas menengah ke atas. Hanya saja gadis ini mengenakan gaun pengantin yang sangat murah, bahkan bisa melihat bagian renda gaun pengantinnya sudah agak robek. Pasangan suami istri berjalan keluar dari dalam. Pasangan suami istri ini tampaknya berusia awal 50-an dengan ekspresi dingin menatap Xiaojuran dan bertanya pada Zhang Xiaoman, "Siapa kedua orang ini? Untuk apa mereka datang kemari?" Zhang Xiaoman berkata, "Curan adalah teman sekelas SMA ku. Dia pernah datang ke rumah kita dulu, tapi mungkin kalian sudah lupa." Securan berkata dengan sopan, "Halo paman, bibi, aku masih belum memperkenalkan pada kalian. Ini suamiku Yichen." Yichen sedikit mengangguk pada mereka sekeluarga dan tidak berbicara. Wanita parubaya itu bertanya dengan curiga, "Xiaomen, apa maksud kedatangan mereka berdua ke rumah kita?" Zhang Xiaomen berkata, "Aku meminta Curan untuk mengemudi dan mengantarku ke Jinling." "Apa?" Wanita parubaya itu menggetakkan giginya dan memarahi, "Kamu benar-benar bertekad ingin menikah dengan bajingan itu?" Zhang Xiaoman mengangguk dan berkata dengan keras kepala, "Kalau aku sudah memutuskan, itu tidak akan berubah." Setelah selesai berbicara, dia berkata pada Securan, "Curan sudah merepotkanmu secara khusus datang jauh-jauh kemari." Securan buru-buru berkata, "Xiaoman, untuk apa begitu sungkan padaku?" Zhang Xiaoman tersenyum lega dan berkata, "Curan, ini sudah siang, masih membutuhkan waktu lama untuk mengemudi. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang?" "Baik." Securan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kita berangkat sekarang." "Tunggu sebentar." Pada saat ini, pria parubaya dengan tatapan galak berdiri di depan Zhang Xiaoman dan berkata dengan dingin, "Kamu anak tidak tahu diuntung. Semakin membicarakanmu, kamu semakin hebat, bukan? Aku katakan padamu, hari ini meskipun Raja Langit datang kemari, juga tidak akan bisa membawamu keluar dari pintu ini. Dan juga aku sudah mencari bibimu dan memiliki kenalan di Departemen Kebidanan dan Ginekologi rumah sakit. Dia juga bisa bekerja lembur untuk membantu melakukan operasi pada akhir pekan. Nanti kamu dengan patuh ikut aku ke rumah sakit kabupaten untuk menggugurkan anaknya. Mulai hari ini jangan berhubungan dengan si Marga Sun bajingan itu." "Tidak mungkin," Zhang Xiaoman berkata dengan tegas. "Aku tidak mungkin menggugurkan anakku dan tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menikah dengan Sun Hongwei. Kecuali Sun Hongwei sendiri yang tidak ingin menikahiku. Kalau tidak, meskipun kalian ingin memutuskan hubungan denganku, aku juga ingin menikah hari ini." Pria parubaya itu segera mengambil penggiling adonan setebal pergelangan tangan, langsung mengarahkan ke wajah Zhang Xiaoman dengan ujung penggiling adonan, lalu mengetuk dengan mata lebar. "Kalau kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan mematahkan kakimu. Meskipun aku mematahkan kakimu dan
menjualmu pada orang cacat di pedesaan juga bisa menjualmu seharga 200.000. Bagaimanapun juga tidak akan memberikanmu pada si Margasun itu begitu saja. Zichen tidak berbicara dari tadi, tapi ketika melihat ayah Zhang Xiaoman yang bahkan mengambil penggiling adonan, dia tiba-tiba menjadi marah. Sudahlah kalau mencemooh, memarahi, dan serangan pribadi, bagaimanapun dia datang karena istrinya meminta bantuannya untuk mengantar pengantin, bukan datang untuk mengurus masalah keluarga orang lain. Jadi yang dia pikirkan adalah cepat menyetir dan pergi dari sini menyelesaikan tugas mengantar pengantin. Namun ketika melihat orang tua dan adik sekeluarga dengan 3 orang ini sangat brengsek, dia sungguh tidak bisa mentolerirnya. Jadi dia menghalangi istrinya Securan dan Zhang Xiaoman di belakangnya dan memandang ayah Zhang Xiaoman dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu bahwa semua tindakanmu melanggar hukum? Kamu ikut campur kebebasan pernikahan anak adalah melanggar moralitas. Seorang pribadi melanggar hukum berniat untuk menjual putrimu bahkan lebih bertentangan dengan hukum pidana." Ayah Zhang Xiaoman berkata dengan wajah tidak peduli dan ingin dan dingin, "Siapa kamu? Apa hubungan urusan keluarga kami denganmu? Aku masih belum mengusirmu, kamu sudah berani sok kuat di rumahku." Yichen mencibir dan berkata, "Hari ini aku akan menjadi sok kuat." Setelah selesai berbicara, dia berkata pada Securan dan Zhang Xiaoman, "Sudah siang, kita pergi sekarang. Kalau ada yang berani menghalangiku, aku tidak akan mengampuninya." Sebenarnya Zhang Xiaoman sekarang sedang terburu-buru karena kalau terus tertunda dan melewatkan waktu bagus yang ditetapkan ibu mertuanya untuk tiba di hotel yang disiapkan oleh keluarga suaminya, ibu mertuanya pasti akan lebih tidak puas dengannya. Tidak masalah kalau ibu mertuanya mempersulitnya, masalahnya dia tidak ingin ibu mertuanya memberi tekanan pada tunangannya. Sebenarnya ibu mertuanya selalu memandang rendah dirinya, juga berusaha keras mencegah tunangannya menikahinya karena keluarga mereka sungguh merasa situasi dalam keluarganya terlalu jauh dari mereka dan tidak layak dengan keluarga mereka. Namun tunangannya selalu berada di bawah tekanan dan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak akan menikah dengan orang lain selain dirinya kali ini agar mereka bisa menikah dengan lancar. Jadi mereka menggunakan metode hamil di luar nikah dan akhirnya membuat keluarga suaminya mengalah. Karena itu tidak masalah kalau keluarga suaminya sedikit mempermalukan dirinya. Selama melewati hari ini dia bisa bersama dengan tunangannya dengan resmi, meskipun kedepannya mereka berdua bergantung pada keluarga. Itu tidak masalah asalkan pernikahan bisa dilangsungkan dengan lancar. Jadi dia dengan serius berkata pada orang tua dan adiknya, "Aku tahu kalian sangat tidak puas denganku, tapi selama 20 tahun aku selalu mematuhi perintah kalian, mematuhi keinginan kalian, memikirkan perasaan kalian. Satu-satunya hal yang tidak mematuhi kalian adalah kuliah. Karena kedua kalinya tidak mematuhi kalian, aku harap kalian bisa mempertimbangkannya untukku. Bagaimanapun juga aku adalah manusia, bukanlah aset dan alat keluarga Zhang. Aku juga punya hak untuk mengejar kebahagiaan. Kejar kentutmu!" Ayah Zhang Xiaoman berteriak dengan marah, "Hari ini aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari pintu ini." Yichen berkata dengan dingin, "Kamu tidak berhak menghalangi masalah ini hari ini. Cobalah kalau kamu berani menghalanginya." Adik Zhang Xiaoman berteriak dengan marah, "Sial, dia tidak membiarkanku menikah, jadi dia juga jangan berharap untuk menikah. Kalau kamu orang luar masih tidak segera minggir, hati-hati, aku akan membunuhmu." Yichen mengangkat tangannya dan menamparnya. Satu tamparan langsung menjatuhkannya ke lantai dan berguling beberapa kali. Ketika ayah Zhang Xiaoman melihat putra kesayangan yang dipukuli, langsung menggertakkan giginya dan mengambil penggiling adonan lalu membantingkan ke kepala Yichen. "Keluarga Zhang, kami hanya memiliki satu putra. Selama beberapa generasi kamu berani memukul putraku, aku akan memukulmu sampai mati." Securan melihat kekuatan pukulannya ke arah Yichen
cukup besar untuk menghancurkan kepala seseorang, lalu berkata dengan gugup, Yi Chen, hati-hati. Yi Chen tidak bergerak sama sekali, hanya melihat penggiling adonan yang mendekat. Detik berikutnya dia melambaikan tangan dengan keras dan langsung mematahkan penggiling adonan kayu tebal dengan tangan kosong. Ayah Zhang Xiaoman menggunakan seluruh tenaganya dan merasa bahwa penggiling adonan itu mengenai baja keras. Kemudian getaran keras terasa di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Dia langsung melepaskan tangannya karena kesakitan dan memegang pergelangan tangannya sambil berteriak. Begitu melihat penggiling adonan lagi, itu sudah patah menjadi dua. Ini mengejutkan ayah Zhang Xiaoman. Penggiling adonan yang begitu keras juga bisa dipatahkan dengan tangan kosong dan tampaknya tidak ada masalah apapun padanya. Pria ini terlihat seperti seorang yang berlatih seni bela diri. Bagaimana bisa dia menyinggung orang seperti ini? Kalau dia memukulnya menjadi geger otak, dia akan mencari siapa untuk mengatakan kebenaran. Bagaimanapun, dia hanyalah pria tua yang tidak ada uang dan kekuatan. Kalau dipukuli orang, dia juga tidak punya cara untuk mencari seseorang untuk membantunya balas dendam. Berpikir tentang ini, dia mau tidak mau menjadi takut pada Yi Chen. Melihat dia tidak berani melangkah maju, Yi Chen berkata pada Xiao Churan dan Zhang Xiaoman, ayo kita pergi. Meskipun ayah dan adik Zhang Xiaoman penuh dengan amarah, tetapi saat ini mereka juga tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Ibu Zhang Xiaoman tertunduk di atas lantai dan berkata sambil menangis keras, kamu tidak punya hati nurani. Aku benar-benar menyesal membesarkan seorang putri sepertimu. Kalau kamu pergi dan menikah dengan Sun Hongwei itu, aku akan langsung melompat dari gunung ini. Biarkan saja aku mati. Ibu Zhang Xiaoman berlutut sambil menangis dan memohon, aku mohon padamu untuk merestuiku kali ini. Beri aku waktu 2 tahun, aku pasti akan mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, mendapatkan uang muka untuk membeli rumah adik. Kalau kamu menyetujuinya, aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Kalau kamu tidak setujuinya, aku juga tidak punya cara lagi. Bagaimanapun kamu memaksaku, aku juga akan menikah dengan Sun Hongwei demi anak di perutku. Ibu Zhang Xiaoman menangis sampai suara serak. Aku tidak peduli, adikmu tidak bisa menunggu selama 2 tahun. Kamu harus membeli rumah paling lama dalam waktu setengah tahun. Kalau kamu setuju, kamu tulis kwitansi untuk adikmu. Oh, tidak, lebih baik menuliskan OOU sebesar 300.000 pada adikmu. IOU menyatakan bahwa akan dilunasi dalam waktu 6 bulan. Kalau kamu menulisnya, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau kamu tidak menulis, aku akan mati untukmu. Benar, adik Zhang Xiaopen juga buru-buru berkata, kakak, kamu menuliskan MOU padaku ketika aku kencan buta nantinya dan pihak wanita menanyakan tentang rumah padaku, aku juga bisa menggunakan MOU untuk membuktikannya agar pihak wanita bisa merasa tenang. Zhang Xiaoman merasa tidak berdaya dan berkata, dari mana aku bisa mendapatkan 300.000 dalam waktu setengah tahun? Bukankah kamu mencoba untuk memaksaku sampai mati? Ibu Zhang Xiaoman berteriak dengan nada tinggi, kalau tidak memaksakan diri, bagaimana kamu bisa tahu seberapa mampu dirimu? Bagaimanapun, kamu juga harus menulis MOU sebesar 300.000 hari ini. Tidak mungkin. Zhang Xiaoman benar-benar sudah menyerah. Dia berdiri dan berkata dengan tatapan kosong, aku tidak mungkin selalu hidup untuk kalian karena kalian tidak setuju dengan solusi yang aku berikan. Kalau begitu, lupakan saja. Kalian anggap saja tidak pernah membesarkan putri sepertiku. Setelah selesai berbicara, dia mengeraskan hatinya dan berkata pada Xiao Churan, Churan, ayo kita pergi. Xiao Churan mengangguk dan memegangnya menuruni tangga. Yi Chen mengikuti di belakang dan matanya terus menatap keluarga dengan 3 orang ini. Kedua pria itu tidak berani melangkah maju. Wanita itu melihat
Zhang Xiaoman benar-benar pergi, jadi dia berkata sambil menangis, "Orang yang tidak punya hati nurani, kamu pergilah, aku akan melompat dari lantai ini kalau kamu pergi. Kamu tunggu untuk melihat mayatku." Kali ini Zhang Xiaoman tidak melihat ke belakang, juga tidak menyeka air mata yang terus jatuh. Setelah mereka bertiga turun, Zhang Xiaopan baru berkata dengan cemas, "Ayah, ibu, dia menikah begitu saja. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kalau aku tidak bisa menikah, lebih baik aku mati saja." Begitu ibu Zhang Xiaoman mendengar ini, dia segera bangkit dan dari lantai dia mengabaikan debu lalu mengabaikan debu di pantatnya, meletakkan giginya dan berkata, "Ayo, hari ini meskipun harus berbaring di bawah mobil, aku juga akan menghentikannya." Ketika Yichen dan Sichuran membawa Zhang Xiaoman keluar dari kompleks, Zhang Xiaoman masih terus menyeka air matanya. Sichuran terus menghiburnya, sedangkan Yichen tidak maju dengan bijak. Ketika keluar dari komplek, mereka yang memarkir dua mobil sport di pinggir jalan sudah membuat orang yang lewat mengelilingnya untuk mengambil foto. Yichen maju selangkah untuk memisahkan kerumunan di depan Aston Martin terlebih dahulu, lalu membuka pintu depan dan membiarkan Zhang Xiaoman masuk dulu. Melihat Aston Martin 177 di depannya, Zhang Xiaoman tercengang. Dia bertanya dengan kaget, "Curan, mobil ini?" Curan berkata sambil tersenyum, "Suamiku meminjamnya dari temannya." "Jangan khawatir, kedua mobil sport ini melaju ke rumah keluarga suamimu pasti akan membantumu menaikkan prestis." Zhang Xiaoman berkata dengan rasa bersalah, "Curan, maksudku BMW kamu sudah sangat bagus. Aku tidak pernah berpikir kamu akan mencari teman untuk meminjam mobil untukku dan juga bantuan lainnya. Aku sangat tidak enak." Cucuran berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaoman, kita sudah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, juga sahabat baik. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk hal besar seperti pernikahanmu. Untuk apa kamu masih sungkan padaku untuk hal semacam ini?" Saat berbicara, dia menepuk bahu Zhang Xiaoman dan berkata sambil tersenyum, "Sudahlah, jangan terlalu sungkan, cepat masuk ke mobil. Kita harus buru-buru kembali, kalau tidak akan terlambat." Zhang Xiaoman mengangguk dengan mata merah dan berkata dengan serius, "Curan, terima kasih." Securan memberinya senyuman dan menenangkannya, kemudian membantunya dan masuk ke Aston Martin ini. Pada saat ini, keluarga Zhang Xiaoman yang bergegas mengejar melihat mereka dan bergegas ke arah mereka melihat pihak lain mengendarai dua mobil yang tampak aneh. Itu Zhang Xiaoman buru-buru berkata pada suaminya, "Kamu berbaring di depan mobil ini, aku berbaring di belakang mobil ini." Ayah Zhang Xiaoman mengangguk, kemudian pasangan suami istri itu berbaring di bawah mobil satu demi satu. Ibu Zhang Xiaoman bertekad dan berteriak dengan dingin, "Kalau kalian ingin pergi hari ini, tabrak saja kami berdua." Pada saat ini Zhang Xiaopan tiba-tiba sedikit tercengang. Orang tuanya tidak tahu mobil sport super, tapi sebagai anak muda, apalagi seorang yang bermimpi memiliki banyak uang sepanjang hari, dia tentu saja sangat familiar dengan mobil sport. Jadi dia mengenali asal-usul kedua mobil ini dalam sekilas dan terkejut seperti disambar petir. Mobil mewah dengan harga puluhan juta tidak bisa menemukan mobil ketiga di seluruh Jinling. Kedua mobil itu berada di sini. Jadi Zhang Xiaopeng sangat ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa Securan dan suaminya mampu mengendarai dua mobil mewah kelas atas yang begitu mahal. Jangan-jangan suaminya memiliki latar belakang yang luar biasa. Berpikir tentang ini, seluruh tubuh Zhang Xiaopeng mau tidak mau gemetar. Orang yang mampu mengendarai mobil mewah yang begitu mahal itu membuktikan kekayaan bersih pihak lain lebih dari ratusan juta. Kalau menyinggung pihak lain, apakah keluarganya masih ingin hidup? Pada saat ini, Yi Chen memandang Zhang Xiaopeng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Temperamenku bukan sangat baik, kesabaranku juga tidak terlalu kuat. Aku memberimu waktu 10 detik untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak, kamu tanggung sendiri resikonya." Sebenarnya Yi Chen juga tahu jelas bahwa tidak mungkin anak muda seperti Zhang Xiaopeng tidak mengenali Aston Martin dan Bugatti Veyron.
Selama dia bisa mengenali mobil ini, dia pasti tahu bahwa dia seorang yang tidak mampu menyinggungnya. Dengan begini, dia pasti akan membawa pergi orang tuanya yang menjijikkan ini. Ketika Zhang Xiaopeng mendengar perkataan Li Chen, dia terkejut sampai seluruh tubuhnya gemetar, buru-buru mengeluarkan tangannya untuk menarik ibunya dan berkata dengan cemas, "Ibu, cepat bangun. Bagaimana bisa berbaring di sini?" Ibunya mengerutkan alisnya dan berkata, "Kalau aku tidak berbaring di sini, bagaimana aku bisa mendapatkan uang rumah untukmu? Apakah otakmu bermasalah?" Zhang Xiaopeng hampir menangis karena cemas. Dia merendahkan suaranya, mengertakkan gigi di telinganya ibunya dan berkata, "Ibu, apakah kamu sudah gila? Kita tidak mampu menyinggung dua orang ini. Hanya dua mobil mereka saja sudah bernilai 100 juta. Wow, tetapi kita sepertinya akan melanjutkan ceritanya di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya karena kita sangat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutan dari novel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.